Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atas waktu yang diberikan. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana bertema pengaruh sistem informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai bagian akuntansi sebagai penggunaan enterprise atau biasa disebut ERP. Dan tak lupa juga di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Nama saya Yusuf Syawal sebagai moderator. Adapun pemateri pertama yaitu Fadli Ardiansyah, dan dilanjut oleh pemateri kedua Nirwana, dan pemateri ketiga Muhammad Iksan, dan materi terakhir saya sendiri Yusuf Syawal. Saya persilakan kepada pemateri pertama. Baik, penelitian ini merupakan penelitian dari Argo Putra Prima dari Universitas Putra Batam dan sumbernya dari Jurnal Politeknik Caltech Riau. Kemudian topik dari penelitian ini yaitu bidang digital accounting, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terkait kinerja pegawai sebagai pengguna ERP. Kemudian latar belakang dari penelitian ini yaitu informasi akuntansi yang berhubungan dengan data keuangan dari suatu perusahaan merupakan bagian dari informasi penting yang diperlukan oleh manajemen. Kualitas informasi yang ada pada PT Pola Petro Development ini dirasakan belum sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, hal tersebut ini dapat diketahui berdasarkan informasi beberapa karyawan perusahaan tersebut yang menyatakan bahwa kualitas informasi laporan keuangan di PT Pola Petro Development ini diantaranya sering terjadi gangguan. Nah, akibat dari gangguan ini itu karyawan yang membutuhkan suatu informasi yang berhubungan dengan komputer harus tertunda dan harus menunggu sampai sistem tersebut dapat digunakan kembali. Nah, akibatnya informasi yang dibutuhkannya tadi itu tidak tepat waktu dan mungkin sudah tidak akurat lagi. Nah, kemudian PT Pola Petro Development ini juga menerapkan sistem on time dalam melaksanakan pekerjaannya. Artinya pekerjaannya ini harus selesai tepat waktu. Nah, oleh karena itu perlunya sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal merupakan sistem yang memiliki tugas dalam hal pengelolaan data dan transaksi keuangan. Kemudian agar implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP ini bisa berjalan dengan lancar, perusahaan itu harus menyiapkan beberapa hal, antara lain bagaimana memilih sistem ERP yang sesuai dengan kebutuhan, membangun model bisnis, dan menyiapkan manajemen perusahaan yang harus dilakukan akibat penerapan sistem ERP ini. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai bagian akuntansi pengguna sistem ERP pada PT Pola Petro Development. Kemudian yang kedua, rumusan masalah yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai bagian akuntansi pengguna sistem ERP pada PT Pola Petro Development. Kemudian yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai bagian akuntansi pengguna sistem ERP pada PT Pola Petro Development secara bersama. Adapun tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai pengguna sistem ERP. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai pengguna sistem ERP. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai bagian akuntansi pengguna sistem ERP pada PT Pola Petro Development secara bersama-sama. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu tujuan masalah. Tujuan dari pengendalian penelitian
ada 3, yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai pengguna sistem ERP. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai pengguna sistem ERP. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai bagian akuntansi penggunaan sistem ERP pada PT Petro Development secara bersama-sama. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu teori atau konsep akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan berada di balik akuntansi tradisional yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi yang efisien. Yang kedua adalah sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi menyatakan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengolahan perusahaan. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem, struktur, atau proses yang dipresentasikan oleh Dewan Direktur perusahaan, manajemen, dan personal lainnya yang didesain untuk menghasilkan penilaian rasional sebagai upaya penyampaian sasaran pengendalian dalam arti sempit, yaitu pengendalian internal disamakan dengan internal check, yang merupakan prosedur mekanisme yang memeriksa ketelitian dan data-data administrasi seperti mencocokkan dan menjumlahkan horizontal dengan penjumlahan vertikal. Dalam arti luas, yaitu pengendalian internal dapat disamakan dengan manajemen kontrol, yaitu suatu sistem yang meliputi secara semua yang digunakan oleh pimpinan perusahaan atau pegawai atau pengendalian perusahaan. Yang keempat adalah sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan perencanaan sumber daya perusahaan adalah struktur sistem informasi yang digunakan untuk terintegrasinya proses bisnis dalam perusahaan manufaktur, jasa yang meliputi operasional dan distribusi produser yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Nah, materi selanjutnya itu kinerja. Berpendapat bahwa kinerja pada dasarnya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi elemen yaitu kuantitas dari hasil, kuantitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran atau absensi, dan kemampuan bekerja sama. 6. Hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis dalam penelitian ini sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pegawai penggunaan Enterprise Resource Planning. Yang kedua, sistem pengendalian internal atau SPI berpengaruh terhadap kinerja pegawai berbagai akuntansi pengguna Enterprise Resource Planning. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebagai akuntansi pengguna secara bersama-sama. Selanjutnya, metode penelitian. 1. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pengguna sistem Enterprise
Resource Planning berjumlah 80 orang pada PT Pola Petro Development. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel jenuh, yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang kedua, metode pengumpulan data. Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Menentukan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pegawai pengguna Enterprise Resource Planning PT Pola Petro Development. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian, seperti kepribadian dan kinerja pegawai. Ketiga, teknik analisis data. Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan path analysis. Metode analisis dibutuhkan untuk memecahkan perumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu uji kualitas data. 1. Uji validitas data. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isu atau arti sebenarnya yang diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis butir. Korelasi yang digunakan adalah Pearson product moment. Jika koefisien korelasi bernilai positif dan lebih besar dari R tabel pada taraf signifikan 5% atau 0,05, maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut valid atau sah. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas dimaksud untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dalam waktu ke waktu. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dengan menggunakan uji nominalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, uji linearitas. Yang ketiga, uji parsial. Uji T ini digunakan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel independen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan dengan nilai sig lebih kecil 0,05. Terakhir, pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Uji V dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait secara bersama-sama. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian akan diuraikan dalam pembahasan pada bab ini berdasarkan data jawaban kuesioner yang
mengukur 3 jenis variabel, yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal sebagai variabel bebas. Kinerja pegawai pengguna enterprise resource, planning, and kompetensi sebagai variabel intervening. Deskripsi hasil penelitian akan menggambarkan tentang responden analisis, data variabel, penelitian dengan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, linearitas, heteroskedastitas, multikolinearitas, dan uji hipotesis, dan pembahasan terhadap hasil uji hipotesis. Adapun hasil dan pembahasan. Hipotesis yang pertama, dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikan sistem informasi akuntansi adalah 0,010 kurang dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa H, yang artinya diterima, yang berarti bahwa secara langsung ada pengaruh signifikan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai bagian akuntansi pengguna ERP. Dan hipotesis kedua, dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikan sistem pengendalian internal adalah 0,018 kurang dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa H artinya diterima, yang berarti bahwa secara langsung minat mahasiswa terhadap kinerja pegawai bagian akuntansi pengguna ERP berpengaruh signifikan. Hipotesis yang ketiga, dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal adalah 0,00 kurang dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa H, yang artinya diterima, yang berarti bahwa secara simultan ada pengaruh signifikan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai bagian akuntansi pengguna ERP. Berikut saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Dari pembahasan yang dilakukan, maka dapat dituangkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, adanya pengaruh signifikan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai pengguna enterprise resource planning dengan nilai signifikan 0,01. Yang kedua, adanya pengaruh signifikan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai pengguna enterprise resource dengan nilai signifikan 0,018. Dan yang ketiga, secara simultan ada pengaruh signifikan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai bagian akuntansi pengguna ERP dengan nilai signifikan 0,00.